Baik, selamat datang di channel saya lagi. Kali ini kita akan belajar dasar tentang AutoCAD, dimana pada video kali ini kita akan belajar tentang interface dari AutoCAD 2020 atau antarmuka dari AutoCAD 2020. Di layar saya sudah terbuka program AutoCAD 2020. Namun kali ini saya tampilkan tampilan yang tidak standar. Jadi kalau teman-teman merasa bingung kenapa kok tampilannya beda, ini bukan tampilan standar. Jadi sengaja saya tunjukkan supaya nanti kita tahu caranya mereset tampilan dari AutoCAD supaya kembali ke settingan awal. Baik, untuk mereset tampilan ini kita harus tutup dulu software AutoCAD-nya. Kemudian dari komputer Anda cari dari AutoCAD, itu di sana ada reset setting to default. Kita pilih saja. Nah, nanti akan muncul peringatan seperti ini bahwa Anda diminta konfirmasi untuk membackup settingan yang sudah dimodif atau langsung di reset saja. Nah, saya sarankan di sini teman-teman membackup apabila settingan itu nantinya akan dipakai kembali dan bisa kita load lagi ke AutoCAD supaya settingan tadi bisa digunakan kembali. Untuk membackup kita pilih saja backup. Nanti Anda akan diminta menunjukkan di mana akan disimpan settingan tersebut. Settingan itu akan disimpan dalam bentuk zip file. Jadi semua settingan yang tadi ada di AutoCAD akan disimpan dalam file ini. Di sini saya akan menyimpan di My Document, saya simpan langsung karena tadi saya sudah pernah menyimpan backup dari settingan saya. Kalau mau ditimpa filenya silahkan, atau mau diganti nama sendiri boleh. Yes, maka AutoCAD akan membackup dan mereset settingan dari AutoCAD tersebut supaya menjadi ke tampilan atau settingan awal. Kita tunggu dulu. Nah, ini untuk konfirmasinya bahwa filenya sudah disimpan. Kemudian ini sedang proses mengembalikan ke settingan awal dari software AutoCAD. Nah, ini AutoCAD langsung otomatis membuka ketika Anda melakukan reset setting to default. Jadi kita tunggu saja hasilnya dari cara kita mereset tadi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa AutoCAD kita sudah di reset ke tampilan standar. Ini disebut start page atau halaman muka. Kalau kita lihat di sini ada 3 pilihan. Teman-teman bisa mulai membuat file baru dengan memilih template. Di sini ada bermacam-macam pilihan template. Silahkan nanti dipilih yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Atau di bagian sini ada recent document. Ini adalah daftar dari file-file yang atau history dari file yang pernah dibuka oleh AutoCAD. Kemudian di sini ada notification. Di sini ada notif. Di bagian kanan ini untuk kalau komputer teman-teman
terkoneksi dengan internet, jadi ada informasi dari Autodesk, ataupun teman-teman mau login ke akun Autodesk. Jadi demikian untuk mereset tampilan AutoCAD dan penjelasan tampilan standar. Kalau teman-teman ingin ya mengembalikan ke settingan yang pernah disimpan, kita bisa lakukan dengan cara memilih ini, import AutoCAD setting. Tentunya AutoCAD-nya harus pada posisi tertutup, jadi kita import settingan yang berbentuk zip file tadi, sehingga kita bisa mengembalikan settingan yang pernah kita custom. Kalau Anda ingin ekspor, misalnya settingan tersebut mau dipasang di komputer lain, Anda bisa ekspor, kemudian prosesnya sama seperti reset setting tadi. Anda akan diminta menyimpan zip file tadi di lokasi mana, nanti Anda bisa mengcopy ke komputer lain, lalu Anda di komputer yang baru melakukan import settingan tersebut. Baik, kita kembali ke AutoCAD tadi. Kita bisa memulai dengan file baru, misalnya kita memakai template matriz dengan satuan milimeter. Kita bisa pilih akad ISO untuk membuat file kosong ya. Atau teman-teman bisa membuka file ya, misalnya dari start page di sini Anda open file, atau dari quick access toolbar di sini Anda bisa juga open file. Misalnya kita open file di tempat saya, di sini ada sebuah file seperti ini. Anda bisa membuka file yang sudah ada. Oke, kembali ke penjelasan antarmuka dari AutoCAD sendiri. Nah, di sini saya mulai penjelasan dari area gambar. Area gambar kita adalah di area di sini. Kemudian pada bagian kiri atas, di sini ada quick access toolbar. Ya, quick access toolbar ini bisa kita custom apa saja yang ditampilkan di situ. Misalnya ada plot preview, Anda bisa tambahkan di situ dengan memilih item yang Anda ingin tampilkan. Atau mungkin Anda mau menampilkan menu bar, biasanya ini untuk pemakai software AutoCAD yang lama. Di sini semua perintah di AutoCAD bisa kita dapatkan di menu bar. Kalau ingin tampilan standar yang model sekarang, kita bisa head menu bar tersebut sehingga tampilannya seperti yang tadi. Kemudian di sebelah kiri di sini ada view control. View control ini untuk mengatur, misalnya kalau saya jelaskan di sini memakai file yang ini yang sudah ada gambarnya. Anda bisa memilih pandangan yang akan ditampilkan dari sebelah mana. Kalau defaultnya dari atas, kita bisa memilih dari kanan misalnya, sehingga tampilan dari gambar kita akan berubah. Kemudian dari front atau dari mana, monggo terserah, silahkan dipilih yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada visual style. Dengan memilih di sini akan ditampilkan pilihan untuk beberapa pilihan visual untuk menampilkan objek di AutoCAD. Mungkin yang default kalau teman-teman buka file baru itu di sini yang terpakai adalah 2D wireframe seperti ini. Meskipun saya punya gambar 3D, tetapi tampilannya tetap 2D wireframe. Kemudian ada pilihan konseptual seperti ini. Kemudian ada hidden. Ini untuk menyembunyikan garis yang di dalam. Lalu ada realistik, ada shaded,
ada shaded with edge. Jadi di sini perbedaannya dengan yang tadi cuma sedikit, ada tampilan garis tebal di bagian edge-nya. Kemudian shades of gray, di semua warna ditampilkan dalam bentuk abu-abu. Kemudian ada sketchy, mungkin kalau tidak suka dengan tampilan yang presisi, lebih suka seperti model kartun, di sini Anda bisa memilih tampilan sketchy seperti ini. Kemudian ada wireframe. Wireframe ini hampir sama dengan 2D wireframe. Kemudian yang terakhir X-ray. Kalau X-ray ini seperti pandangan transparan, jadi kita bisa melihat dengan samar-samar pada bagian dalamnya. Itu untuk visual style control. Kemudian di sebelah kanan di sini ada view cube atau kubus pandangan ya, kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini view cube ini bisa untuk mengatur pandangan juga seperti view control tadi. Anda bisa memilih dengan menggeser atau memilih pandangan mana yang diinginkan. Anda bisa milih di sudut maupun di rusuk dari kubus ini seperti ini, ataupun juga sisinya. Nah, seperti ini. Anda bisa juga menggeser dengan memilih di sini lalu ditahan, lalu menggesernya untuk memutar pandangan seperti ini, atau yang di sini juga bisa seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada navigation bar. Di sini ada beberapa pilihan untuk menu pandangan seperti pan, zoom. Sini ada beberapa macam zoom. Kemudian ada orbit. Untuk orbit sendiri juga ada beberapa pilihan. Itu beberapa fungsi dari navigation bar. Kemudian berikutnya di sini ada command line window. Command line window di sini untuk menampilkan atau untuk memberi perintah ke AutoCAD. Mungkin nanti di penjelasan dalam video berikutnya kita akan lebih detailkan lagi mengenai bagian-bagiannya. Lalu yang di atas di sini disebut ribbon. Ribbon ini berisi perintah-perintah yang ada di AutoCAD. Nah, ribbon sendiri dibagi beberapa tab. Ini disebut tab, ada home tab, insert tab, annotate, parametric, dan seterusnya. Lalu bagian dari tab disebut icon. Nah, untuk ribbon ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita butuh ruang gambar yang agak luas, ini bisa kita kecilkan seperti ini, sehingga ruang gambar kita jadi luas. Kalau ingin mengakses perintahnya sama, kita arahkan mouse kita di sini, lalu kita pilih. Kalau kita tidak menaruh mouse kita di sini, perintah-perintah tersebut akan disembunyikan, sehingga lebih lebih luas ruang kerja kita. Kalau pengen lebih kecil lagi, bisa kita kecilkan lagi seperti ini, atau bahkan tidak ditampilkan. Tetapi kita harus memilih tabnya untuk menampilkan ikon-ikon yang kita inginkan. Seperti itu. Defaultnya kita pilih seperti ini. Ya, seperti ini. Baik, yang terakhir adalah saya akan jelaskan tentang workspace. Apa itu workspace? Kalau kita lihat di sini
pada bagian kanan bawah di sini ada status bar ya. Status bar di sini untuk memperlihatkan kita beberapa macam istilahnya alat atau tools di AutoCAD itu statusnya on atau off ya, hidup atau mati. Jadi di sini ada pilihan tentang workspace switch. Nah, apa itu workspace? Kalau kita lihat di sini ada 3 pilihan. Yang pertama, drafting and annotation. Nah, workspace itu adalah kumpulan dari perintah-perintah yang sering kita gunakan. Misalnya seperti ini disebut drafting and annotation karena perintah di sini biasanya digunakan untuk menggambar 2 dimensi. Jadi kalau teman-teman menggambar gambar kerja atau gambar 2D, itu perintahnya kebanyakan ditampilkan di drafting and annotation. Kalau kita pilih yang 3D basic, maka tampilan dari ribbon ini akan berganti pada kumpulan perintah-perintah untuk membuat gambar 3 dimensi, tetapi yang masih dasar. Ya, seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, itu agak berbeda karena kebanyakan yang ditampilkan di depan adalah perintah untuk membuat gambar 3 dimensi. Kemudian yang terakhir adalah 3D modeling. Nah, untuk 3D modeling ini tampilannya lebih banyak menampilkan perintah yang lengkap untuk pembuatan gambar 3 dimensi. Jadi itulah pilihan untuk workspace, atau kalau saya artikan secara pribadi itu adalah area kerja. Kita mau menggambar apa di sini? Ya, kalau mau menggambar gambar kerja atau gambar 2 dimensi, ya lebih baik kita pilih drafting and annotation. Kalau nanti kita mau menggambar gambar 3 dimensi, ya alangkah baiknya kita memilih workspace 3D basic ataupun 3D modeling. Jadi sebenarnya di sini tidak masalah. Sebenarnya ini adalah selera ya. Jadi kita bisa pilih yang mana saja. Baik, kira-kira itu. Dan mungkin nanti di video selanjutnya juga saya akan jelaskan cara mengcustom dari tampilan AutoCAD ini supaya cocok dengan selera kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Video kali ini saya cukupkan sekian.